Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Aktivitas Antibakteri Fraksi Metanol dari ekstrak bakteri SM4 yang bersimbiosis dengan spons Telisamasa. Nama saya Franciscus Severus Nekmuni, NPM 52180069. Dengan pembimbing satu saya, Bapak Sefrinus Maria Dolfikolo SSI MSI. Pembimbing kedua saya, Bapak Jeffrey Presson SSI MSc. Dan penguji saya, Bapak Janrigo Clomegiomere SSI MSI. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Yang pertama ini, peta negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 18.000 pulau besar dan kecil. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Keanekaragaman itu berupa spons, perikanan, dan moluska. Yang berikut kita masuk ke Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di negara Indonesia yang memiliki luas laut sekitar 200 km dengan hamparan luas laut yang menjadikan Laut NTT kaya akan potensi sumber daya laut. Laut Nusa Tenggara Timur memiliki 500 jenis terumbu karang, 300 jenis ikan, dan 3 jenis kura-kura. Hal ini yang menyebabkan sumber daya laut utama di NTT adalah memiliki banyak rumput laut, terumbu karang, dan spons. Yang berikut, di negara Indonesia, terkhusus pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, manusia sering mengalami permasalahan pada penyakit infeksi. Sehingga dari penyakit infeksi dapat dicari alternatif baru untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan berbagai obat-obatan yang terdapat dari biota laut. Jadi, salah satu penyakit yang banyak diderita adalah infeksi. Infeksi adalah salah satu penyebab kematian yang paling besar dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Setiap tahun dilaporkan sekitar 9 juta orang meninggal di dunia akibat mengalami infeksi yang mengakibatkan cacat seumur hidup. Maka, dari situ diperlukan alternatif obat antibakteri yang baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah bahan alam dari laut. Salah satunya biota laut yang diketahui dapat menghasilkan senyawa antibakteri adalah spons. Spons adalah salah satu biota laut yang sangat mungkin sebagai sumber senyawa bahan-bahan alami, di antaranya yaitu peptida, terpenoid, steroid, dan flavonoid. Senyawa-senyawa ini memiliki farmakologi seperti antifouling, antiinflamasi, antitumor, antibakteri, dan antivirus. Spons menjadi suatu fokus yang akhir-akhir ini karena dapat membentuk asosiasi dengan berbagai mikroba dan merupakan sumber bioaktif metabolit sekunder yang cukup besar. Yang berikut kita masuk
pada tinjauan umum tentang spons. Menurut Pasodung, pada tahun 2018, spons merupakan hewan yang termasuk dalam filum Porifera dan salah satu hewan yang hidup pada ekosistem terumbu karang. Biota laut ini diketahui sebagai sumber senyawa-senyawa yang berpotensi dalam bidang farmaseutika, di antaranya sebagai antibakteri. Yang kedua, menurut CITA pada tahun 2017, spons merupakan bioaktif laut yang berpotensi memiliki metabolit sekunder dan memiliki sifat bioaktif. Yang berikut laporan terdahulu dari spons Thylasamasa. Berikut ini adalah gambar spons Thylasamasa. Spons Thylasamasa adalah salah satu spesies spons laut yang tergolong dalam kelas Demospongiae, di mana spesies ini memiliki bentuk tubuh yang berpori serta memiliki permukaan yang sangat keras. Berikut ini adalah taksonomi dari spons Thylasamasa. Yang berikut ini adalah peneliti terdahulu atau penelitian tentang spons Thylasamasa. Yang pertama dari Sun et al. Pada tahun 2016. Dia mengisolasi senyawa Stilisatia B dengan aktivitas penghambat sel tumor dengan nilai IC 50 adalah 2,4 sampai 9,8 mikromolar. Yang kedua adalah Kita et al. Pada tahun 2013, yang diisolasi Stilisa A menunjukkan aktivitas antiinflamasi dengan nilai IC 50-nya 8,7 mikromolar. Yang berikut isolasi bakteri dari spons. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, ada 5 gambar spons. Dari spons-spons itu diambil dari Pulau Kotok Kecil, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Menurut Effendi pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 5 sampel spons di koleksi terdapat 4 isolat bakteri endosimbion yang berpotensial sebagai sumber senyawa antimikroba, yaitu yang berasal dari spons Petrosia sp, Petrosia nigricans, Dasycalina, dan Sinasirella australiensis. Filtrat hasil fermentasi isolat bakteri endosimbion dalam media NB menunjukkan aktivitas mikroba yang lebih kuat dibandingkan dengan ekstrak etil asetat. Yang kedua, spons ini berasal dari Pulau Tegal, Lampung. Menurut Huda pada tahun 2012, dari 10 isolat bakteri yang diisolasi dari karang lunak Sacrophyton, hanya 2 isolat bakteri yaitu D1.1 dan D2.2 yang terbukti memiliki aktivitas antibakteri, di mana isolat bakteri D1.1 bersifat antibakteri terhadap Escherichia coli dan D2.2 bersifat antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Yang berikut kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa jenis senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol dari bakteri SM4 yang bersimbiosis dengan spons Thylasamasa? Yang kedua, apakah fraksi aktif metanol bakteri simbion SM4 bersifat sebagai antibakteri? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol pada bakteri simbion spons Thylasamasa. Yang kedua,
Untuk mengetahui fraksi aktif dari ekstrak metanol, spons tilisamasa memiliki aktivitas antibakteri. Yang berikut kita masuk pada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi mengenai aktivitas antibakteri metanol dari ekstrak bakteri SM4 yang bersimbiosis pada spons tilisamasa terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Yang kedua, sebagai awal dari eksplorasi obat antibakteri yang baru. Kita masuk pada materi dan metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Timor pada bulan November tahun 2021 hingga 2022 Februari. Uji GCMS-nya di Laboratorium Mineral Maju Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Yang berikut alat-alat yang digunakan seperti oven, pinset, mortal, alu, gelas-gelas kimia, mikropipet, jarum OC, Bunsen, cawan Petri, Erlenmeyer, rak dan tabung reaksi, timbangan analitik, inkubator, hot plate, batang pengaduk, autoclave, jangka sorong, corong pisah, seker, dan kromatografi gas spektroskopi massa atau GCMS. Yang berikut bahan-bahan yang digunakan. Sampel yang digunakan adalah spons tilisamasa yang berwarna jingga, pelarut metanol, media agar, media nutrient board, media Mueller-Hinton, aqueous, alkohol 70%, tisu, kapas, aluminium foil, wrapping, spiritus, bakteri Staphylococcus aureus, dan bakteri Escherichia coli. Yang berikut adalah prosedur kerja. Yang pertama, pengambilan sampel. Sampel spons tilisamasa diambil di perairan Oengai, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sampel kemudian dibersihkan dari material asing dan organisme lain dan dimasukkan ke dalam cool box. Yang berikut adalah preparasi sampel. Spons tilisamasa dipotong seperti dadu, dihaluskan menggunakan mortal dan dilakukan pengenceran berseri. Yang berikut adalah isolasi dan kultur bakteri. Ditimbang media nutrien agar dan dilarutkan ke dalam 500 ml aqueous, dipanaskan pada hot plate pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dituang media pada cawan Petri hingga memadat dan dari hasil pengenceran berseri ditanam pada media nutrien agar yang telah memadat dan diinkubasi selama 24 jam. Yang berikut adalah uji antagonis bakteri simbion. Diambil isolat menggunakan jarum OC, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi aqueous dan digojok dan digoreskan bakteri uji Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang berisi media MHA. Selanjutnya direndam kertas cakram steril ke dalam hasil suspensi dan diletakkan kertas cakram ke setiap sisi cawan Petri. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam. Yang berikut adalah kultur bakteri dan ekstrak senyawa aktif. Isolat bakteri SM4 ditumbuhkan pada media Na. Selanjutnya, diambil isolat menggunakan jarum OC dan dimasukkan ke dalam media cair NB dan diseker selama 3 hari atau 72 jam. Selanjutnya,
Fraksinasi dan ekstrak bakteri simbion. Ekstrak dari hasil seker selama 3 hari difraksinasikan menggunakan pelarut metanol dan digocok hingga homogen. Setelah itu dilakukan pemisahan menggunakan corong pisah antara ekstrak bakteri dan air yang diuapkan dengan cara destilasi pada suhu 70 derajat Celcius dan disiap untuk dikirim untuk diuji GCMS. Yang berikut adalah uji antibakteri. Dituang media nutrien agar ke dalam 2 cawan Petri hingga memadat. Selanjutnya digoreskan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus di permukaan media menggunakan cotton swab. Selanjutnya kertas cakram steril direndam pada larutan uji dan ditempelkan pada media dan diinkubasi selama 24 jam. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah karakterisasi spons. Spons diambil dari perairan Oengai, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Spons Thelysamasa memiliki warna kuning muda sampai orange dan berukuran panjang 7 sampai 20 cm dan diameternya itu 5 sampai 11 cm. Yang berikut itu adalah isolasi dan pemurnian bakteri simbion. Gambar di samping merupakan gambar SM4 setelah dikarakterisasi secara morfologi. Mendapatkan warna, bentuk koloni, elevasi, ukuran, dan tipe koloni yaitu seperti yang tertera pada tabel. Berwarna kuning, bentuk koloninya tidak beraturan, elevasinya datar, ukurannya kecil, tipe koloninya bergelombang. Selanjutnya, uji bakteri simbion terhadap bakteri patogen. Dari kedua bakteri didapatkan bakteri potensial yaitu bakteri SM4 di mana ditandakan dengan adanya Demeter zona hambat yang sangat luas pada bakteri uji Staphylococcus aureus dan Escherichia coli yang ditandakan dengan plus. Dari bakteri potensial tersebut dianalisis senyawa aktif antibakteri menggunakan uji GCMS. Dengan analisis GCMS didapatkan adanya 50 senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol SM4 pada spons Thelysamasa. Dari 50 senyawa tersebut didapatkan 3 senyawa yang puncaknya sama dengan liblary standar. Yaitu yang pertama adalah phthalic acid 2-isopropylhenyl methyl ester. Dan yang kedua itu M-toluic acid TMS derivatif. Dan yang ketiga itu 2,4 dihidroksibenzaldehyde 2-TMS derivatif. Di mana 3 senyawa tersebut merupakan senyawa antibakteri, tetapi di sini yang memiliki kelimpahan paling besar adalah senyawa yang memiliki persennya 5,17 sehingga diduga bersifat sebagai agen antibakteri yaitu
Talik asid 2 isopropenil metil ester. Yang pertama itu adalah talik asid isopropil henyl metil ester. Gambarnya seperti di samping dengan spektra pada waktu retensi 44.895. Senyawa pada waktu retensi 44.895 memiliki luas area sebesar 5,17%. Data spektrum menunjukkan puncak ion molekul pada 276 yang menunjukkan kemiripan pada pola fragmentasi dengan senyawa pustaka standar, yaitu talik asid 2 isopropilhenyl metil ester dengan rumus molekul C18H18O4 dengan gambar strukturnya seperti di samping. Yang berikut gambar spektra pada waktu retensi 44.317. Senyawa pada waktu retensi 44.317 memiliki luas area sebesar 4,37%. Data spektrum menunjukkan puncak ion molekul pada 207 m/set yang menunjukkan kemiripan pada pola fragmentasi dengan senyawa pada pustaka standar, yaitu 2M toluic acid TMS derivatif dengan rumus molekul C11H16O2Si dengan gambar rumus molekulnya seperti dengan gambar strukturnya seperti di samping. Yang berikut adalah gambar spektra pada waktu retensi 45.135. Senyawa pada waktu retensi 45.135 memiliki luas area sebesar 3,56%. Data spektrum menunjukkan puncak ion pada 282 m/set yang menunjukkan kemiripan pada pola fragmentasi dengan senyawa pada pustaka standar, yaitu 2,4 dihidroksidbensildehyde 2 TMS derivatif dengan rumus molekul C13H22O3Si2 dengan gambar strukturnya seperti di samping. Yang berikut itu adalah uji aktivitas ekstrak metanol, uji antibakteri ekstrak metanol isolat bakteri SM4. Ini merupakan tabel diameter zona hambat terhadap ekstrak bakteri SM4 terhadap bakteri uji. Di sini dilakukan 3 pengulangan dengan menggunakan kontrol positif, yaitu antibiotik klorofenikol, dan kontrol negatif adalah pelarut metanol. Sehingga dengan rata-rata Escherichia coli 10,92 dan Staphylococcus aureus adalah 11,16. Dengan membandingkan klasifikasi aktivitas antibakteri oleh David dan Stout, dengan rata-rata bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dapat digolongkan dalam zona hambat yang kuat, di mana David dan Stout mengatakan bahwa kekuatan antibakteri dalam menghambat pertumbuhan dikelompokkan menjadi sangat kuat, sedang, dan lemah, di mana zona hambat sebesar 10-20 mm dikategorikan sangat baik, 5-10 mm dikategorikan sedang, dan 0,5 sampai 0-5 dikategorikan sangat lemah.
Dari hasil pengujian dan pengulangan sebanyak 3 kali, dalam uji antibakteri, ekstrak metanol isolat bakteri SM4 digolongkan sangat kuat karena rata-ratanya untuk Escherichia coli itu 10,92 dan Staphylococcus aureus itu adalah 11,16. Yang berikut adalah tabel perbandingan Demeter zona hambat. Peneliti yang pertama adalah Posadong pada tahun 2018 dengan menggunakan bahan baku yaitu spons Placourtis sp dengan menggunakan metode difusi agar, dan bakteri yang dipakai adalah Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan hasilnya yaitu 17,6 mm dan 16,6 mm. Yang kedua, menurut Sabrina Dwi Karunia pada tahun 2017 dengan bahan baku ekstrak biji serikaya dengan menggunakan metode sokletasi dengan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, hasilnya adalah 10 mm dan 9,5 mm. Yang ketiga, menurut Samirudin pada tahun 2018, spons Petrosia, bahan bakunya spons Petrosia dengan menggunakan metode difusi sumur, bakteri yang dipakai yaitu Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, hasilnya 5,43 mm dan 13,21 mm. Yang berikut peneliti, bahan baku yang dipakai spons Stilisa massa, metode yang dipakai difusi cakram, bakteri yang dipakai itu Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, hasilnya 10,92 mm dan 11,6 mm. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ekstrak metanol isolat bakteri SM4 pada spons Stilisa massa perairan Oengai, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur yang dianalisis menggunakan GCMS menghasilkan 3 senyawa dominan dengan kelimpahan berturut-turut yaitu 5,17%, 4,37%, 3,56%. Yang kedua, hasil uji aktivitas antibakteri fraksi metanol isolat bakteri SM4 terhadap Demeter zona hambat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli berturut-turut adalah 10,92 dan 11,16 mm. Saran yang pertama, peneliti selanjutnya untuk menganalisis senyawa HNMR dan CNMR. Yang kedua, peneliti selanjutnya melakukan uji lanjut menggunakan kromatografi lapis tipis dan uji fitokimia. Yang berikut ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Sekian dan terima kasih.